Jadi pemirsa, dialog malam hari ini ibaratnya gelaran karpet merah untuk mendudukkan permasalahan ini. Saya suka sekali dengan tema ini karena ada sangkut pautnya ke sejarah, ke partai politik, dan pastinya apa di balik pernyataan tersebut. Kenapa ketika Prabowo Subianto menyentil soal Bung Karno adalah milik rakyat Indonesia bukan satu partai, yang bersuara adalah PDIP meskipun tidak disebutkan partainya pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pengamat politik kita, Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dua elit politik kita mewakili partai politik yang saat ini bersuara dan ditanggapi tiada lain kalau bukan dari Gerindra, ada Bang Daniel, dan dari PDIP Bang Basarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Caca. Saya mau ganti switch dulu aturannya. Harusnya saya bertanya kepada Bang Daniel, tapi saya ingin bertanya kepada Bang Hasto terlebih dahulu. Bang, Basarah. Pak Prabowo tidak Basarah. menyebut PDIP, tapi kenapa langsung ditanggapi Bang Basarah tidak menyebut PDIP, tapi kenapa kemudian Pak Hasto langsung memberikan tanggapan, kenapa kemudian disinggung? Apakah ini menegaskan PDIP sadar bahwa partai politik yang mengklaim Bung Karno adalah PDIP? Boleh dijelaskan Bang Basarah. Terima kasih Caca. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin memberikan background lebih dahulu. Pertama, saya mengutip pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Bung Habibur Rahman, berkali-kali dalam setiap kesempatan yang sama, dialog di televisi dan lain sebagainya. Dia sering mengatakan bahwa Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kader Gerindra melarang untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa? Karena Pak Prabowo merasa hubungannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat baik sejak dulu. Bahkan sejak Bu Mega dulu memulangkan Pak Prabowo dari Yordania, mengurus status keluarga negaranya yang hampir stateless dan seterusnya. Itu saya pegang. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri yang saya tahu selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi oleh karena itu pernyataan terakhir yang menjadi diskusi kita hari ini, saya tidak merasa ditujukan untuk menyentil PDI Perjuangan. Justru saya merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Kenapa kami perlu mengucapkan terima kasih? Karena sejatinya itulah salah satu misi perjuangan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu menempatkan kembali nama baik dan citra Bung Karno di tengah-tengah bangsanya sendiri sebagaimana seharusnya. Mengapa saya katakan sebagaimana seharusnya? Karena di masa yang lalu, terutama di masa Orde Baru, Bung Karno dengan politik desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru pada waktu itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, seorang proklamator bangsa Indonesia, penggali Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia. Tidak diterima oleh Bung Karno. Bahkan kalau Anda tahu Caca, gelar pahlawan nasional bagi Bung Karno itu baru diterima tahun 2012 yang lalu. Bayangkan, ia wafat 1970. Seorang proklamator, pejuang kemerdekaan, penggali Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia. Tetapi baru mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2012 yang lalu melalui Kepres nomor 83 tahun 2012. Bayangkan. Oleh karena itu, bagi kami keluarga besar PDI Perjuangan, kalau seorang presiden terpilih, apalagi berlatar belakang militer seperti Pak Prabowo, menyatakan bahwa Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia, itulah tujuan dan cita-cita politik perjuangan kami. Oke, Bang Basarah. Mengenai pernyataan ada partai politik yang mengklaim Bung Karno, mengaku-ngaku Bung Karno, pada titik itu tidak ada satupun perjuangan PDI Perjuangan mengerdilkan Bung Karno dengan eksistensinya milik bangsa bahkan milik dunia, karena dengan Konferensi Asia Afrika Bung Karno diakui di berbagai dunia. Banyak negara-negara yang menggunakan nama jalan di kota mereka dengan jalan Ahmed Soekarno seperti di Mesir, di Pakistan, di Aljazair ada patung Soekarno dan sebagainya. Jadi tidak mungkin Caca, PDI Perjuangan mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik partai politik, bahkan bukan milik kelompok atau golongan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia. Begitu Caca. Ditahan dulu Bang Basarah, sekarang saya lempar langsung ke Bang Daniel. Alih-alih tersindir malah berterima kasih bahwa semacam penegasan pengakuan terhadap Bung Karno. Bang Daniel, ini sindiran halus tidak dengan pernyataan Pak Prabowo?
Tidak ada sindiran sama sekali dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut. Sejak awal Pak Prabowo selalu menempatkan Bung Karno sebagai bapak bangsa. Bahkan salah satu idola utama Pak Prabowo itu adalah Bung Karno. Bahkan ada satu dialog yang menarik antara Pak Prabowo dengan almarhum Pak Mitro, ayahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah tanya kepada Pak Mitro, apa salah satu penyesalan dalam hidup Pak Mitro selama ini? Ketika itu ditanya oleh Pak Prabowo, Pak Mitro jawab bahwasannya salah satu penyesalan Pak Mitro itu adalah menolak ketika diajak Bung Karno untuk kembali masuk kabinet. Kenapa? Karena Pak Mitro menganggap padahal beliau punya kesempatan untuk bisa mengawal pemerintahan Pak Karno pada saat itu. Namun ketika beliau tidak masuk di kabinet, beliau tidak punya kesempatan itu. Nah, artinya di satu sisi Pak Prabowo memang sejak awal itu menempatkan Bung Karno itu salah satu role model politik beliau. Makanya Anda perhatikan Pak Prabowo banyak belajar dari ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno. Itu pertama. Baik. Kemudian kedua, Mbak Caca, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah mengingatkan kita semuanya bahwasannya kita punya hutang sejarah untuk mewujudkan cita-cita besar Bung Karno. Nah, oleh sebab itu, untuk merealisasikan hutang sejarah, cita-cita besar kemerdekaan yang sering disampaikan dan dipikirkan, bahkan digerakkan oleh Bung Karno itu, maka kita harus menempatkan Bung Karno sebagai role model politik penting di Indonesia. Dan tidak bisa diklaim oleh satu dua kelompok. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir siapapun, kelompok manapun, partai politik manapun. Kenapa? Karena kan kita semuanya itu selalu ketika ingin mengimplementasikan semangat pembangunan dan segala macam, itu harus memasukkan semangat dan jiwa kemerdekaan yang diajarkan oleh Bung Karno selama ini. Jadi sama sekali tidak ada menyindir siapapun, justru mengingatkan kita semuanya untuk menghadirkan semangat Bung Karno di Indonesia. Baik, Mas Agung boleh ditanggapi. Kalau kita memberikan kesimpulan secara satu kalimat, tidak ada yang tersindir, tidak ada yang menyindir, selesai kita di sini. Tapi sebentar, kayaknya hubungan ini makin lama makin gerah karena perang pernyataan saling saut menyautan saja dalam politik pasti ada artinya. Pertama kita lihat konteks dulu ketika Pak Prabowo berpidato itu di Rakornas PAN, ya, dan yang menarik dari 42 menit pidato itu ada penggalan 2,5 menit bahwa Prabowo itu di-endorse oleh para presiden, termasuk di situ Soekarno. Nah, di poin Soekarno ini agak lama penjelasannya, sampai pada satu titik menekankan bahwa Bung Karno bukan milik satu partai. Artinya teks di situ sangat jelas dari konteks yang kita lihat bahwa Pak Prabowo pidato di depan salah satu anggota koalisinya namanya PAN, tapi teksnya di situ sangat jelas bahwa Bung Karno bukan hanya milik satu partai, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Bang Basara tadi menyampaikan milik dunia seperti itu. Jadi saya melihat ini sahut menyahut ini istilahnya berlangsung karena memang ada tepukan dari PDIP yang memang dalam tanda petik melalui Ganjar memilih untuk beroposisi. Dan kemudian bagi Pak Prabowo itu sebuah cinta yang tak berbalas ya. Cinta tak terbalas lah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Beliau mungkin agak kecewa ketika pidato itu menyampaikan sampai pada satu momen menekankan bahwa ya Bung Karno milik semua. Seperti itu. Kita tidak bisa menyimpulkan karena nanti akan memberikan kesimpulan dan juga jawabannya pasti narasumber saya sesaat lagi bahwa bisa jadi, kata Mas Agung di sini bahwa ini ada hubungannya ketika PDIP menyatakan menjadi oposisi lewat Ganjar. Padahal tadi Bang Basara mengatakan katanya lewat Habibur Rahman Pak Prabowo melarang kader untuk menyerang Ibu Megawati. Loh kok gini? Sesaat lagi.
Bang Daniel, di sini Mas Agung Baskoro mengatakan bahwa bisa jadi pernyataan tersebut timbul karena PDIP memutuskan untuk oposisi, dan Bang Basarah juga yang mengatakan katanya Pak Prabowo menghimbau kadernya untuk jangan serang-serang Ibu Megawati. Kok ada pernyataan seperti ini? Apa karena oposisi, Bang Daniel? Tidak, sama sekali tidak. Tidak bisa dikaitkan antara statement Mas Ganjar dengan statement Pak Prabowo kemarin, karena kami sadar betul bahwasannya sikap Mas Ganjar kemarin adalah sikap pribadi. Jadi sampai dengan detik ini PDIP, Ibu Megawati belum menyatakan sikap terkait apakah di dalam pemerintahan bersama Gerindra atau di luar pemerintahan. Itu adalah jadi tidak tepat apabila dikaitkan dengan statement Mas Ganjar beberapa hari yang lalu. Yang ada adalah Pak Prabowo selalu concern dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian dalam konteks kemarin Pak Prabowo tentu ingin melanjutkan apa yang sering beliau sampaikan terkait dengan visi beliau, yaitu visi keberlanjutan dari warisan-warisan kepemimpinan para presiden-presiden kita, mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Artinya semangat keberlanjutan itu kemudian ada ruh dalam tanda kutip, ada spirit Bung Karno, karena beliau tadi ingin menyatakan bahwasannya ada warisan-warisan baik yang ditinggalkan oleh Bung Karno dan ingin dilanjutkan. Pun demikian dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap politik PDIP atau sikap politik Mas Ganjar. Yang ada adalah kita, Pak Prabowo ingin terus menghadirkan pemikiran, semangat dari Bung Karno untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bang Basarah, sekarang saya minta pendapat dari Bang Basarah. Sama yakinnya tidak dengan Bang Daniel di sini? Nggak ada maksud untuk menyindir, menyerang, ataupun hubungan dengan posisi PDIP yang katanya PDIP. Tapi Bang Daniel mengatakan di sini kayaknya PDIP nggak oposisi deh, Bang Basarah. Sebelum saya menjawab itu, Caca, izinkan saya menuntaskan dulu isu kita yang pertama. Ya. Bahwa tadi saya sudah amini pernyataan Pak Prabowo bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat, milik bangsa, bukan milik satu partai politik tertentu. Ya, itu kami amini dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi harus diakui bahwa satu-satunya partai politik di parlemen, atau bahkan mungkin partai politik non-parlemen lainnya, yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan satu misi perjuangan untuk membumikan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Jadi dengan demikian, hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis karena Ibu Mega adalah putri pertama beliau, tetapi juga ada hubungan ideologis dan juga ada hubungan historis organisatoris. Mengapa? Karena dulu embrio PDI Perjuangan adalah Partai Nasional Indonesia. Baik. Tapi sekali lagi, namun demikian, kami tidak pernah punya motif untuk meletakkan Bung Karno, mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik satu partai politik tertentu. Kedua, mengenai tendensi pernyataan Pak Prabowo dikaitkan dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Dalam dunia politik, interpretasi dan penafsiran itu sangat mungkin terjadi. Nah, kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir dan beropini. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita berpegang pada rule of game organisasi, maka sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa menyangkut keputusan strategis partai ke dalam dan keluar, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara, ada pada hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan itu kewenangan yang dimiliki Bu Mega menurut ADART kami. Namun demikian, Bu Mega masih mau mendengar pernyataan, pendapat, usulan, akar rumput tentang bagaimana sikap PDI Perjuangan ke depan. Oleh karena itu, tanggal 24 dan 26 Mei yang akan datang akan digelar sebuah rapat kerja nasional partai. Salah satunya adalah Bu Mega ingin mendengar lebih dahulu bagaimana pandangan, saran, dan masukan para pengurus partai di bawah tentang keputusan politik yang diambil. Di sanalah baru PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum akan menentukan arah politik selanjutnya. Apakah berada atau di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Namun demikian, satu hal yang pasti, Pak Caca dan Bung Daniel, bahwa
Ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila. Esensi daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Karena ideologi kita memberikan tuntunan untuk itu. Tetapi cara kita membantu pemerintahan Pak Prabowo kan tidak harus masuk di dalam parlemen. Justru dengan mengambil fungsi pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan, justru kita ingin membantu cita-cita Pak Prabowo untuk membuat rakyat ini tidak lapar, menjaga kekayaan negara agar tidak dicuri dan sebagainya. Itu visinya PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi Caca, keputusan hal itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, bukan di tangan yang lain. Ditahan dulu Bang Basarah. Kalau begitu saya balikan. Kita kayaknya nggak selesai nih, Bung Karno dan juga PDIP. Bang Daniel, di PDIP ADART itu adalah falsafah Bung Karno. Gerindra nggak punya, jadi nggak ada yang salah dong kalau PDIP mengklaim Bung Karno. Ini seperti apa? Boleh dijawab? Iya, siapapun boleh mengklaim, tapi tidak bisa tentu menyatakan bahwasannya Bung Karno adalah milik satu kelompok. Itu justru mengkerdilkan Bung Karno. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Basarah bahwasannya Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bahkan milik dunia. Karena pikiran-pikiran bernas dari Bung Karno itu adalah pikiran yang maju, yang sangat kontekstual bahkan sampai dengan detik ini. Jadi semangatnya kalau kemudian ada yang secara administratif itu kemudian meletakkan falsafah dan pemikiran Bung Karno sebagai rujukan utama, itu baik tentu. Tapi yang jelas semua partai politik pun demikian seluruh rakyat Indonesia itu juga punya semangat yang sama secara substansial terkait dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, termasuk Pak Prabowo, termasuk Gerindra misalnya. Kalau Anda baca manifesto Gerindra itu banyak sekali memuat pikiran-pikiran Bung Karno tentang berdikari, tentang kebudayaan. Saya dapat poinnya Bang Daniel. Bang Basarah, meski partai lain tidak administratif masuk dalam ADART, boleh juga dong partai lain mengklaim Bung Karno atau Soekarnoisme. Ini bagaimana Bang Basarah? Bang Basarah? Ya, ada sedikit gangguan ya dengan komunikasi Bang Basarah, nanti ditanggapi. Tapi mungkin sekarang saya ingin minta kepada Mas Agung. Ini baru satu pernyataan. Nanti sebenarnya ada pernyataan lain yang juga sudah sempat disampaikan oleh Bang Basarah ya, bahwa pernyataan bahwa partai politik yang tidak mau diajak kerjasama ini juga jangan mengganggu. Sebenarnya ini mengatakan bahwa hubungan antara kedua partai ini memang bisa kategorikan sudah semakin intens atau bagaimana Mas Agung? Iya, saya masuk dari awal. Kalau hitung-hitungannya sekarang secara kuantitatif kan setelah PKB dan Nasdem merapat, artinya ketika nanti partai lain bergabung itu menjadi hanya sebatas pelengkap saja. Sehingga memang kode-kode ketika Rakernas PDIP nanti akan diselenggarakan, arahannya memang PDIP ingin tetap berperan strategis. Nah, kalau dalam situasi kuantitatif tadi PDIP hanya pelengkap saja, otomatis ini nggak menarik buat PDIP untuk bergabung. Selain ketika nanti ada yang keluar, misalkan dari koalisi Indonesia Maju Plus itu. Jadi secara kuantitatif kode PDIP untuk berada di luar pemerintahan sangat keras gitu. Yang kedua, secara kualitatif ini diperkuat. Kenapa? Karena ada usaha di Petun, kemudian ada statement Mas Ganjar, kemudian Mas Hasto beberapa kali juga melakukan statement-statement keras yang intinya tetap berharap PDIP ada di luar pemerintahan. Jadi baik secara kuantitatif tadi kondisi politiknya demikian, secara kualitatif ada statement-statement yang terus mengalir, ya bersaut-sautan. Nah, saya kira ketika Pak Prabowo kemudian dalam tanda petik mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya dalam tanda petik agak membalas itu, saya kira itu menjadi sebuah satu realitas empirik bahwa memang relasi antara Gerindra dan PDIP ini lama-lama agak merenggang. Ya, karena memang Gerindra dari awal ingin merangkul, ingin melibatkan PDIP, tapi sampai hari ini Pak Prabowo dan Ibu Mega kan belum bertemu, walaupun dalam rangka hanya sebatas komunikasi politik saja sebenarnya, bukan untuk ngomong yang lain-lain. Jadi komunikasi politik ketika momen Syawal lewat, sekarang momen Julkaedah gitu kan. Jadi saya melihat memang arahannya semakin merenggang dan
Nanti saya mau tanya Bang Basara gimana kisi-kisi Rakernasnya seperti nanti itu. Bang Basara juga belum menjawab pernyataan dengan saya bahwa meski tidak ada ERT partai yang memasukkan falsafah atau ajaran-ajaran Soekarno, boleh untuk mengklaim jangan hanya PDIP saja. Selain itu juga boleh diberikan tanggapannya mengenai partai politik yang nggak mau diajak kerjasama, ya jangan ganggu. Sesaat lagi. Ya, karena tadi sedikit terganggu komunikasi saya dengan Bang Basara. Sekarang saya akan minta Bang Basara untuk memberikan tanggapan. Karena tadi Bang Daniel mengatakan bahwa nggak apa-apa PDIP mengklaim punya ajaran yang begitu baiknya masuk ke dalam ADART. Tapi meskipun ada partai yang tidak secara administratif dalam tanda kutip memasukkan dalam ADART-nya, boleh juga mengklaim sebagai Soekarno sekali. Tidak hanya PDIP. Bahkan juga pernyataan Pak Prabowo, partai yang tidak mau diajak kerjasama jangan ganggu. Ini pendapat PDIP seperti apa, Bang Basara? Caca, memasukkan ajaran Bung Karno dalam doktrin kepartaian dan di dokumen partai adalah sebuah pilihan ideologis bagi setiap partai politik. Apakah itu dilarang? Tidak. Karena konstitusi kita memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Salah satunya adalah berkumpul dalam organisasi partai politik. Dan undang-undang partai politik memberikan kebebasan setiap partai politik untuk memiliki platform, ideologi, dan perjuangannya masing-masing. Bagaimana dengan partai politik lain? Jika ingin memasukkan doktrin ajaran Bung Karno dalam sistem kepartaiannya, tentu bebas. Karena sekali lagi itu pilihan ideologis. Jadi dengan demikian, tidak ada satupun partai politik di Republik Indonesia ini yang dapat mengklaim Bung Karno hanya menjadi milik satu partai politik itu. Justru perjuangan politik kami adalah ketika pemikiran dan ajaran Bung Karno itu menjadi milik bangsa. Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini menggunakan ide-ide, pemikiran-pemikiran dan legasi yang pernah dibuat Bung Karno untuk membimbing bangsa ini ke depan. Kami tentu bersyukur dan berterima kasih karena itulah tujuan perjuangan kami. Oleh karena itu, agar tidak hanya dalam satu lip service saja mengatakan Bung Karno sebagai bagian dari sistem nilai yang dijadikan referensi, maka setiap perkataan, kebijakan, dan tindakan seorang pejabat negara, apalagi selevel presiden, harus mencerminkan legasi apa yang pernah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, baik Bung Karno maupun pendiri bangsa yang lain. Salah satunya misalkan soal memimpin negara dengan cara-cara yang demokratis, yang berdasarkan hukum, dan lain sebagainya. Saya kira pada titik itu, Caca, kami memberikan aksentuasinya. Baik, sekarang saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, untuk urusan Soekarno jangan diklaim satu partai saja, ini sudah ditanggapi cukup serius oleh PDIP. Ditambah lagi pernyataan Pak Prabowo bahwa kalau ada partai politik yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu. Partai mana sih Bang Daniel? Karena di sini ada Bang Basara dari PDIP. Tidak ada satu partai pun yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Itu adalah statement jamak saja untuk semua pihak. Artinya begini Mbak Caca, kita Pak Prabowo dalam hal ini kan membangun komunikasi dan silaturahim dengan semua pihak, dengan semua kelompok, dengan semua tokoh, dengan semua partai politik. Nah, dalam proses komunikasi itu tema-tema utama yang ingin dibangun Pak Prabowo, sebutlah kalau di saya peringkas itu dalam rangka membangun mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk rakyat Indonesia. Nah, apa yang ingin dibangun itu adalah hal-hal yang selama ini prinsipil, misalnya ya kita sama-sama harus jaga NKRI, kita sama-sama menjaga Pancasila, kemudian kita ingin, Pak Prabowo ingin mendorong zero poverty, kemiskinan yang nol dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang ingin dibicarakan oleh Pak Prabowo dan kita bangun kesepahaman yang bersama. Nah, kalau kemudian ada cara-cara yang berbeda, itu bisa kita sikapi, bisa dikritisi dan sebagainya. Namun jalan untuk menuju itu, hal-hal yang prinsipil itu mudah-mudahan kita semuanya bersepakat dan saling membantu. Ya, nah tapi jangan sampai kemudian dalam tradisi gotong royong, misalnya tadi yang juga disebutkan oleh Mas Basara, kemudian semua yang ingin dilakukan oleh pemerintah, semua yang nanti ingin didorong oleh pemerintah karena kita berbeda posisi, kemudian semuanya terkesan salah, semuanya terkesan
keliru dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo ingin membangun komunikasi dan kerjasama politik dalam frame yang konstruktif begitu. Nah, di mana kita bisa saling dukung untuk hal-hal yang sangat prinsipil, tapi kemudian kita bisa berbeda terkait dengan cara-cara. Nah, itu yang kemudian Pak Prabowo sebutkan, jangan sampai kita mengganggu yang dimaksud Pak Prabowo adalah kalau kemudian ini baik, program itu baik, langkah-langkah pemerintah itu baik. Ya harus didukung bersama-sama, jangan kemudian diganggu. Kira-kira begitu. Bang Basara, nah ini semakin ditegaskan, mengganggu di sini adalah bahwa partai politik yang tidak mau bekerja sama atau berkoalisi, jangan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo nanti salah. Jadi harus benar semua atau bagaimana ini, Bang Basara, boleh dijawab? Bukan begitu, Caca, terjemahannya. Boleh dijawab, Bang. Caca, ini kelihatannya saya dan Bung Daniel ini akan segera berganti posisi. Dulu selama 9 tahun, terutama di awal Pak Jokowi memerintah, saya ini seperti Bung Daniel ini. Harus datang ke TV, menjelaskan, mengklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi. Karena kami partai pemerintah pada waktu itu. Jadi siap-siap menangkis terus ini Bung Daniel ke depan. Yang kedua, saya kira mengenai pernyataan parpol di luar koalisi jangan mengganggu itu original kontennya itu Pak Prabowo yang paling tahu, ya Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi tentu kami berharap sebagai bagian dari kekuatan partai politik yang sah di Republik ini, punya parlemen di parlemen DPR RI sampai kabupaten kota dan lain sebagainya, berharap pemerintahan yang kelak dipimpin oleh Pak Prabowo per 20 Oktober yang akan datang adalah pemerintahan yang memang betul-betul sesuai dengan sistem negara Pancasila yang kita anut, yaitu sistem demokrasi yang juga berdasarkan atas hukum. Maka oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan negara juga ada batasnya. Oleh karena itu, diberikanlah kewenangan kepada DPR RI yang salah satu kewenangannya adalah kewenangan mengawasi jalannya kekuasaan pemerintah negara. Kalau sistem bernegara ini kita terapkan dan kita praktekkan, maka tentu tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang jika ada hak-hak konstitusional yang digunakan oleh partai politik yang punya perwakilan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang dianggap mengganggu kekuasaan pemerintahan. Sebab salah satu syarat kita berdemokrasi adalah kesediaan untuk mendengar, kesediaan untuk mengkritik. Maka oleh karena itu kita membedakan mana kritik, mana fitnah. Sehingga oleh karena itu kita punya pengalaman selama 10 tahun menjadi kekuatan di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Alhamdulillah kami menjalankan fungsi itu dengan baik. Sehingga kemudian mendapat rahmat Tuhan dan hadiah dari rakyat setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan, mengawasi agar pemerintahan Pak SBY tidak abuse of power, tidak keluar dari cita-cita negara Pancasila, dari konstitusi dan sebagainya. Di 2014 kami diberi hadiah oleh rakyat dan rahmat Tuhan, menang pemilu legislatif dan menang pemilu presiden. Saya kira itu harapan kami dari PDI Perjuangan dan mudah-mudahan diksi tidak mengganggu itu tidak dimaksudkan untuk merusak sistem demokrasi yang kita anut di negara kita ini, Caca. Mungkin pertanyaan terakhir saya ke Mas Agung. Mas Agung, ya kita ke judul saya aja. Dengan singgungan terhadap soal Bung Karno, bahkan juga soal jangan mengganggu tadi, apakah sudah fix bahwa Pak Prabowo meninggalkan PDIP atau PDIP yang sudah meninggalkan dukungan Pak Prabowo? Boleh dijawab. Masih 50-50 kalau saya prediksi sementara, Bang Basara, Mas Daniel, Bang Daniel. Jadi saya melihatnya memang kalau PDIP beroposisi itu kan emang agak ngeri-ngeri sedap ya, karena terlatih DNA-nya itu memang DNA perjuangan. Saya flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Sebagaimana nama partainya memang berjuang terus gitu di masa Orde Baru, bahkan pasca reformasi dengan Pak SBY juga PDIP berjuang terus gitu. Nah sekarang ujian bagi PDIP apakah mampu menunjukkan keoposisian yang substantif yang ditakutkan Pak Prabowo yang kemudian dinarasikan sebagai mengganggu. Sebenarnya itu bagian dari check and balances saja seperti itu. Nah yang kedua saya juga melihat ini juga ujian bagi Pak Prabowo. Bagaimana kelak ketika memimpin bisa menanggapi beragam masukan, kritik, apakah itu dari oposisi, apakah itu dari dalam koalisi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ujiannya bukan hanya bagi PDIP tapi juga bagi Pak Prabowo, dan di titik ini saya kira kalau ditanya bagaimana relasi antara PDIP dan Gerindra atau Pak Prabowo, saya kira masih 50-50. Jadi saya harus menanya
aus di audience atau call a friend ini ya. Jadi nanya balik lagi ke Bang Basara sama Bang Daniel. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin singkat-singkat saja 1 menit Bang Daniel, ini apa yang mungkin disampaikan karena 2 pernyataan ini saja. Sebenarnya ada banyak tapi mungkin tidak bisa saya membahas ya di sini. Karena dari awal pernyataan Pak Prabowo pun langsung ditanggapi oleh berbagai macam kader-kader dari PDIP nih Bang Daniel. Pertama ya tentu Pak Prabowo sejak awal punya spirit Bung Karno. Bung Karno adalah role model politik Pak Prabowo selama ini, dan pikiran-pikiran Bung Karno itu seringkali dan selalu dihadirkan Pak Prabowo ketika memimpin Gerindra, kemudian menjadi Menteri Pertahanan, dan insya Allah ketika beliau dilantik menjadi Presiden. Nah, semangat, spirit Bung Karno, warisan Bung Karno, warisan pemikiran itu pasti dibawa Pak Prabowo dalam kebijakan pemerintahan beliau nanti. Kemudian kedua, menjaga demokrasi yang sehat itu adalah janji politik Pak Prabowo sejak awal. Pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari dunia militer, kemudian mendirikan partai politik, kemudian berjuang bersama dengan partai politik, itu adalah salah satu langkah nyata Pak Prabowo untuk berkomitmen merawat demokrasi kita. Dan Pak Prabowo juga selama ini dikenal sebagai orang yang tidak mudah baper ketika hadirnya kritik-kritik sekeras apapun, bahkan banyak yang menghina dan sebagainya. Pak Prabowo tidak pernah sama sekali melaporkan atau memproses secara hukum, karena Pak Prabowo percaya betul bahwasannya kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab itu adalah menjadi bagian instrumen penting dalam demokrasi. Jadi jelas komitmen merawat dan menjaga demokrasi itu adalah bagian komitmen penting dari Pak Prabowo. Bang Basara, boleh tanggapi? Hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis, karena beliau adalah ayahanda ketua umum kami. Tapi hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan adalah yang utama adalah hubungan ideologis, karena kami dalam doktrin kepartaian kami jelas ingin memperjuangkan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita punya hubungan historis di mana sebelum menjadi PDI Perjuangan dan PDI, embrionya adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno 4 Juli 1927. Salah satu misi perjuangan kami adalah meletakkan Bung Karno pada tempatnya, baik sosok, figur, dan terutama ajaran-ajarannya menjadi milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak satupun pretensi bagi PDI Perjuangan mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik partai politik tertentu saja. Milik kelompok dan golongan saja tidak kita inginkan, apalagi milik partai politik tertentu saja. Ke depan, bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tentu tidak terlepas dari hukum kausalitas, hukum aksi reaksi. Maka oleh karena itu, kalau ke depan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega tetap harmonis seperti yang dikenal publik selama ini, demikian juga dengan Gerindra yang sama-sama punya platform ideologi. Bung Karno sering menyebut diksi-diksi Bung Karno seperti yang Bung Daniel katakan. Maka aksi itu harus disusun, ditata untuk membuat reaksinya betul-betul menjadi sesuai harapan kita bersama. Tapi namun demikian, apapun, sepanjang kita letakkan hubungan politik Gerindra dengan PDI Perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan lain-lainnya, pasti kita akan tetap berjalan selaras dan berbagi tugas sesuai fungsi kita masing-masing. Bang Basara terima kasih, Bang Daniel terima kasih, Mas Agung terima kasih. Karena memang PDIP sebenarnya belum memutuskan untuk oposisi atau berkoalisi, nunggu Rakernas, apakah sambil menunggu waktu kita pantau saja ini bagaimana hubungan antara kedua partai dan elit-elit yang saat ini begitu banyak memberikan pendapat dan juga pandangan yang istilahnya itu perang berat syaraf lah ya. Ya, itu nanti akan kita tunggu saja pemirsa.